Di pesisir utara Jawa, di antara desir angin dan debur ombak, tersimpan kisah yang tak lekang oleh waktu. Kisah tentang seorang dewi yang menyalin duka menjadi kekuasaan, yang mengubah luka menjadi keabadian. Dialah Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara, ratu gaib yang namanya bergaung bersama ombak Pekalongan. Masyarakat percaya, jika seorang anak tiba-tiba hilang di tepian pantai, maka ia bukan semata lenyap. Ia dibawa ke keraton gaib sang dewi. Istana megah di bawah samudra yang dihuni manusia halus. Di sana, makhluk gaib hidup layaknya manusia, membatik, berdagang, melaut, dan menenun takdir dengan cara mereka sendiri. Sebuah cermin yang menghubungkan dunia kasat mata dan dunia tak terlihat. Namun sebelum menjadi penguasa laut, ia hanyalah seorang perempuan biasa. Dewi Rara Kuning, putri berparas, bagai cahaya mentari yang jatuh di pucuk embun. Hidupnya seindah bunga yang baru mekar, hingga tiba masa ia bersanding dengan seorang suami terkasih. Namun takdir berkehendak lain. Belum lama bersua dalam bahtera rumah tangga, sang suami berpulang mendahuluinya, meninggalkan Rara Kuning dalam kesunyian. Kesedihan itu merenggut segalanya. Ia masih muda, tak memiliki anak, dan sejak hari itu masyarakat menyebutnya Lanjar, sebutan bagi janda muda. Nama itu melekat menjadi takdir, dan kelak menjelma menjadi sebutan yang digetarkan angin. Hingga kini, Dewi Lanjar. Duka tak membuatnya berhenti. Ia memilih bertualang, mencari arti di luar batas dunia manusia. Dalam perjalanan itu, ia bertemu Panembahan Senopati, Raja Mataram yang tengah bertapa di Sungai Opak. Di hadapan penguasa besar itu, ia menumpahkan isi hati, luka, duka, dan keinginannya untuk tak lagi terikat pada tali pernikahan. Sang Panembahan bersama Mahapati Singoranu memberinya petunjuk. Mereka menyarankan Rara Kuning untuk bertapa di pantai selatan, memohon restu kepada sang penguasa Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul. Dengan hati penuh tekad, ia melangkah ke arah Laut Selatan, menyulam doa di bawah angin yang menggema. Hingga akhirnya, tirai gaib tersingkap, dan ia dipertemukan dengan Sang Ratu Laut Selatan. Pertemuan itu menjadi titik balik. Kanjeng Ratu Kidul menyambutnya dengan tangan terbuka, menjadikannya bagian dari para abdi kinasih yang setia. Sejak itu, Rara Kuning bukan lagi manusia biasa. Ia beralih menjadi sosok gaib, menyatu dengan samudra, dan mendapat gelar baru, Dewi Lanjar. Namun, sebuah tugas berat menantinya. Atas perintah Ratu Selatan, ia ditugaskan menggagalkan pembukaan hutan Gambiren oleh Raden Bahu. Bersama bala tentaranya, ia mencoba menghalangi, menggetarkan hutan,
dengan kekuatan gaib. Namun, tekad manusia yang disertai doa jauh lebih kuat. Raden Bahu berhasil membuka hutan itu, sementara Dewi Lanjar harus menerima kegagalan. Dengan rendah hati, ia memohon izin untuk tidak kembali ke selatan. Ia memilih menetap di pantai utara. Di tanah Pekalongan, keputusannya diterima, bahkan restu diberikan baik oleh Kanjeng Ratu Kidul maupun Raden Bahu. Sejak saat itu, Lautan Utara menjadi singgasananya, dan rakyat percaya ia tetap bersemayam di sana hingga kini. Maka, dalam setiap ombak yang pecah di pantai Selamaran, dalam setiap langkah nelayan yang menebar jala, nama Dewi Lanjar berbisik abadi. Ia bukan hanya legenda, tapi juga simbol kekuatan perempuan yang mengubah duka menjadi kuasa dan kehilangan menjadi keabadian. Ia adalah Ratu Laut Utara, penjaga samudra dan bayang yang hidup dalam doa dan cerita masyarakat pesisir.